Halo warga, selamat datang di channel gue pribadi. Jadi sepertinya kedepannya akan gue pakai buat bikin video-video tentang ya khususnya lari, tapi utamanya buat trail. Terus berhubung next event gue adalah Sixero Gola Ultra 80 kilo, mungkin akan banyak di trailnya ya. Dan kalau sempet gue berupaya buat bikin eh, video-video road to Citrobola Ultra gitu. Tapi sebelum itu, hmm, berhubung gua kemarin habis dapet personal record Cisado dua loop, yaitu dengan waktu 2 jam 47 menit 56 detik. Jadi hari ini gue mau bahas sedikit tentang segmen kandang sapi Cisador. Oke, let's go. Oke, langsung saja. Segmen Gerbang Kandang Sapi Pramowo ke Warung Cisadon, PP. Panjang distance-nya itu kurang lebih 13,9 km dengan elevation gain 565 meter. Dan titik terendah itu ada di titik start kita di kandang sapi itu 759 meter di atas permukaan laut. Dan titik tertingginya sebelum sampai ke desa Cisadon itu ada di 1991 meter. Oke. Nah, informasi singkat, waktu tercepat dipegang oleh Muhammad Razi 1 jam 10 menit pada 19 November 2005. Berarti udah setahun nih, udah mau setahun nih ya. Terus untuk wanitanya, teman kita Evelyn itu di 1 jam 36 menit 49 detik. Itu pada 1 Mei 2026. Wah, baru banget berarti. Baru banget dipegang oleh Evelyn. Oke. Nah, untuk personal record gue sendiri itu ada di 1 jam 17 menit 35 detik. Oke, itu April tahun lalu. Jadi, seingat gue itu waktu latihan bareng sebelum BTR Ultra 60. Jadi waktu ada di Firma gitu aja. Oke, kita coba bedah dikit-dikit. Apa lagi ya? Kita bedah dikit-dikit. Nah, jadi dari kandang sapi ke Cisadon itu terbagi ke bermacam-macam segmen. Cuma kalau misalnya nggak by Strava, yang bisa kita bayangkan itu adalah dari kandang sapi start portal bayar belok kiri, lalu ketemu portal lagi. Itu dari kanan, sebenarnya masih satu jalur sama yang tadi di portal bawah. Itu dari arah Megamendung. Lalu lanjut ke Pondok Pengguru. Habis Pondok Pengguru naik lagi ke Datar Hamerang. Dari Datar Hamerang nanti ketemu warung sebelah kiri itu namanya Warung Pacu. Lalu dari Warung Pacu sampai ke titik tertinggi itu jalannya lumayan banyak datarnya, banyak banget datarnya. Lalu ada satu tanjakan terakhir yang agak begitu curam. Nah ini titik tertinggi tadi nih ya. Sebelum kita turun, baru bablas datar lagi, ketemu kebun kopi, turun lagi, baru sampai desa Cidadon. Oh, sebelum sampai desa Cidadon itu ada namanya Badir Lake ya. Gitu. Jadi desa Cidadonnya itu setelah Badir Lake. Gitu. Kalau misalnya dulu gapurannya Cisadon itu ada di Badir Lake tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya berdasarkan Strava itu lumayan banyak macam segmennya. Ada Cirangrang, terus mana nih? Simpang Hamerang, Gunung Wangun, Tegaluhur, lalu apa lagi ya? Eh Macam-macam, cuman kalau misalnya dibagi ke segmen besar itu cuma ada dua, segmen uphill sama downhill itu. Terus kalau misalnya uphill yang mau dibagi lagi itu paling cukup ke dari kandang sapi sampai Pondok Pemburu atau kandang sapi Warung Pacu lalu nanti kebalikannya. Oke. Nah, di sini sebenarnya gue nggak mau bahas di by segmen Strava. Gue cuma mau bahas sekilas
berdasarkan bayangan ya, gitu. Jadi lebih gampang gitu sebenarnya, gitu. Oke, segmen kandang sapi Cisadon itu yang terberat ada di 2 kilometer awal sebenarnya. Jadi di setelah loket bayar, terus loket pertigaan yang di depan, berarti itu sekitar 1,8 kalau nggak 1,8, ya, 1,8 sebelum pertigaan. Itu agak berat rutenya karena ada eh grade tertinggi di sana, yaitu mencapai 31%. Jadi agak curam. Jadi yang bikin orang kelelahan itu adalah terlalu ngebus di awal gitu. Karena kalau misalnya kita tahu segmen Cisadon itu kayak gimana, yang pasti di awal nggak akan terlalu banyak makan tenaga gitu. Nah, yang bikin salah adalah di segmen awal karena terlalu curam itu banyak sekali mengeluarkan tenaga dan cenderung buat otot lebih lelah duluan gitu. Makanya ketika kita berusaha untuk mengambil personal record di Cisadon, alangkah baiknya untuk terutama 1,8 kilo awal itu eh, lakukan dengan sesantai mungkin, serileks mungkin, jangan sampai membuat eh, otot lower body terutama di soleus, tendon Achilles yang nantinya pokoknya otot otot betis ya, calf, gastrocnemius, soleus, terus bawah lagi tendon Achilles itu akan cukup panas. Lalu biasanya karena kita akan cenderung menggunakan kaki jinjit, itu akan terasa sedikit panas di pantat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berniat buat ngambil personal record di Cisadon, alangkah baiknya di 1,8 kilo awal tadi itu benar-benar run slowly atau kalau bisa forward aja gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil PR, nggak mesti ngebut dari awal, tapi harus benar-benar eh ngatur strategi gimana baiknya kita masih bisa punya tenaga setelah segmen tersebut. Oke. Selanjutnya dari portal ke arah Pondok Pemburu, sebenarnya masih sama, banyak jalan menanjak juga, cuman nggak securam waktu dari segmen sebelumnya. Jadi kalau misalnya dari Pondok Pemburu itu paling grade tertinggi itu ada di 15, oke, di 15%. Jadi nggak setinggi tadi karena ada yang sampai 31%. Kalau di segmen berikutnya ke arah Pondok Pemburu itu nggak terlalu tinggi, malah banyak jalan dataran. Itu. Lanjut dari Pondok Pemburu ke Datar Kamera ini mulai nanjak juga, tapi tetap sama nggak seberat segmen sebelumnya karena eh, dari Pondok Pemburu Kamera lalu nanti naik dikit ke Pacu itu sudah datar gitu. Jadi benar-benar kalau mau menaikin pacing, kalau mau bikin pacing strategi itu benar-benar eh, start to slow di bawah, lalu lanjut naik dikit-dikit ke arah Pondok Pemburu. Nah, dari Pondok Pemburu, kamera mungkin effortnya masih sama. Nah, ketika tenaga yang masih cukup banyak, setelah power pouch itu baru bisa mengeluarkan tenaga yang lebih banyak. Gitu. Karena memang dari One Pacu sampai di tanjakan terakhir itu jalannya cukup landai gitu. Jadi kalau misalnya mau ngeluarin moderate effort, nah itu bisa di situ gitu. Nah, One Pacu itu kebetulan kalau misalnya weekend mungkin suka ada beberapa fotografer ya karena memang itu rute yang cukup runnable gitu karena memang eh, ketika kalian bisa ngatur tenaga dengan baik maka di segmen tersebut bisa memaksimalkan effort yang ada sebelum ketemu tanjakan terakhir tuh. Nah, oke, tanjakan terakhir itu ada di titik tinggi tadi, titik tertinggi itu 1191 meter. Di sini kenapa saya bilang terakhir karena grade-nya itu cukup tinggi, 33%. Ya, ini salah satu tanjakan yang curang karena jadi tanjakan terakhir sebenarnya sebelum turun. Karena nanti sebelum kebun kopi itu tanjakannya nggak begitu curam. Cuma mungkin karena memang udah
hampir setengah perjalanan itu agak capek tuh. Jadi kalau misalnya udah ketemu tanjakan terakhir tersebut, tinggal turun, maksimalkan effort yang ada, lalu nanti nanjak dikit lagi sebelum ke kebun kopi, baru langsung turun lagi terus sampai di, eee, Kampung Cisadon. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya tadi udah bisa, memaksimalkan atau mengoptimalkan tenaga yang ada sebelum ketemu tanjakan terakhir, itu bisa menjadi kesempatan buat mengejar waktu yang ada. Misal, kalau misalnya, mau ngejar PR under sejam naik ke Cisadon, itu bisa banget ngejarnya tuh di segmen tersebut gitu. Karena itu memang benar-benar dari tanjakan terakhir itu udah downhill, lalu lanjut, jalan yang cukup datar gitu. Oke. Sampai di Cisadon itu sekitar 6,9 lah gitu. Itu pas di warung ya, biasanya tuh ketemu yang ada soangnya. Warungnya warung gede pokoknya. Selat Baderlek, lanjut lurus lagi ke kanan sebelah kiri musola, terus yang tengah-tengahnya ada kolong itu, nah itu warung itu titik titik putar baliknya, segmen kanan sampai Cisadon. Setelah sampai di warung Cisadon, langsung putar balik dan berarti ini kebalikannya ya. Yang tadinya kita eh, uphill terus downhill sedikit, sekarang kebalikannya kita downhill, eh uphillnya sedikit gitu. Jadi misalnya dari tadi turun Cisadon putar balik itu kita akan naik dulu. Naik dulu itu hmm, elevasi terberat itu nanti ada di ketemu lagi di titik tertinggi sebelum nyampe Cisadon di ketinggian 1199 meter gitu. Jadi kalau misalnya dari Cisadon terus mulai naik dikit itu masih nggak terlalu begitu berat ya. Terus tanjakan kebun kopi juga. Nah dari tanjakan kebun kopi itu bisa ngejar waktu juga karena memang dari tanjakan kebun kopi itu udah turun tuh, udah mulai turun, turun panjang, terus ketemu air terjun yang kecil sebelah kiri kalau misalnya udah muter balik. Terus lurus lagi baru ketemu tanjakan yang titik tertinggi Cisadon gitu. Sorry, bukan titik tertinggi Cisadon, titik tertinggi rute kanan sampai Cisadon. Oke, nah di sini adalah segmen paling berat karena grade-nya itu mencapai hmm, grade-nya itu mencapai 18%. Paling tinggi itu 18%. Iya memang nggak se ekstrim tadi di awal karena misalnya di awal itu kita ketemu grade yang sampai 31%, lalu ketemu lagi di tanjakan terakhir sekitar 33% tadi. Nah, kalau misalnya baliknya itu paling tinggi itu rate-nya adalah 18%. Dan setelah titik tertinggi tersebut, udah pasti kita akan downhill terus. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya downhill itu kita bisa punya kesempatan untuk ngejar waktu. Oke. Nah, di sini sebenarnya teman-teman itu bisa sorry, kalau misalnya nge-trail, yang dihitung itu sebenarnya bukan actual pace. Jadi kalau misalnya gua pakai Garmin itu pakai yang namanya grade adjusted pace. Jadi kayak misalnya ketika kita berlari di jalan yang tidak datar atau misalnya berlari di jalan menanjak atau jalan menurun itu akan dikalkulasikan oleh namanya grade adjusted pace. Jadi dari tingkat datar dan tingkat kemiringannya gitu. Maka yang bisa disebut adalah actual pace itu tidak sama dengan grade adjusted pace gitu. Misal kalau misalnya kita nanjak nanjak kita actual actual pace-nya itu pace 10. Tapi kalau misalnya kita nanjak di kemiringan yang cukup ekstrim, itu biasanya grade adjusted pace itu bisa ngitung mungkin perkiraan sekitar pace 4 atau pace 5 gitu. Makanya kalau misalnya gua nge-trail itu gua selalu memperhatikan yang namanya GAP gitu. Nah, GAP ini penting buat temen-temen yang mau ngejar personal record. Jadi kan kita nggak tahu tuh seberapa sih besar sih kemampuan kita ketika kita lari di trail karena lari di trail itu kan beda sama lari di road. Ada tingkat kemiringan yang harus kita waspadai atau ada tingkat kemiringan yang mesti kita pahami gitu.
Jadi misalnya kita berasa lari pace 500 atau 600, kan kita nggak tahu actual pace dengan grade adjusted pace itu sama apa enggak, gitu. Makanya ketika teman-teman nge-trail dan mengejar personal record, yang namanya belajar grade adjusted pace itu sangat berlaku biar kita nggak terlalu mengeluarkan energi yang melampaui batas, gitu. Misal kalau misalnya di gua long run moderate itu bisa di marathon pace sekitar 4:39 sampai 5:00. Tuh, makanya ketika gue mengejar personal record kemarin, batas aman gue adalah di 4:39 sampai di 5:00 gitu. Dan fact-nya, faktanya setelah gue berhasil pecah personal record di 2 lu kemarin, gap average gapnya itu adalah 5:00 gitu. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya tadi berangkat kita 6,9 sekian, turunnya juga 6,9 sekian. Nah, untuk downhill ini agak tricky ya, karena hmm, dari gue bilang ketika lu belajar lari pakai GAP, lu bakal merasa kayak, oh ternyata downhill segini tuh keentengan gitu, atau downhill segini belum mencapai limit gua. Tapi kalau misalnya kita paham belajar baca GAP, kita pasti sadar bahwa oh ini batas aman gue ternyata segini gitu, gue nggak akan over, dan ketika downhill itu masih terkontrol. Nah, itulah yang bikin teman-teman bisa mengontrol lari dari eh, titik putar balik tadi sampai di finish gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman benar-benar mau ngambil personal record di rute Kanazabi Cisadon, maka coba pelajari namanya Grade Adjusted Pace. Intinya adalah pace yang dikalkulasi dengan tingkat kemiringan yang ada. Oke. Oke, mungkin sekian dari gua. Semoga teman-teman bisa terus giat berlatih trail gitu, dan punya keinginan buat ngejar waktu terbaiknya di road trail. Karena jujur yang gua pengenin adalah kita bisa beneran eh apa ya, menikmati yang namanya trail Kak, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa berlatih, apalagi berlari ya, karena namanya kan trail run gitu. Semoga teman-teman juga punya upaya dalam berlatih mempersiapkan diri di race sedikitnya. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga. Oke. Dan kalau ada yang kurang-kurang, silahkan komen aja. Oke, thank you. Dah.